Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pria muda dari Makassar pergi ke Jepang demi masa depan. Namun takdir membawanya pada majikan yang penuh pesona dan godaan. Saat perjalanan berubah menjadi mimpi buruk karena tersesat di hutan, mereka menemukan gubuk tua yang menyimpan awal dari sesuatu yang tak terduga. Dari satu momen itu, muncul rasa yang sulit dihentikan hingga menjadi ketagihan. Apakah semua ini hanya kebetulan, atau awal dari sesuatu yang berbahaya? Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar. Kamu menonton video ini dari daerah mana? Dan sekarang jam berapa di tempatmu? Pagi itu di Makassar terasa berbeda. Udara hangat yang biasanya menenangkan justru terasa berat bagi seorang pria muda yang berdiri di depan rumahnya. Ia menatap halaman kecil tempat ia tumbuh sejak kecil. Tempat ia bermain, tertawa, dan bermimpi. Hari itu, ia harus meninggalkan semuanya. Dengan sebuah koper sederhana dan doa dari keluarganya, ia bersiap memulai perjalanan jauh ke Jepang sebagai seorang tenaga kerja Indonesia. Bukan keputusan yang mudah, tetapi ia tahu ini adalah kesempatan besar untuk mengubah hidupnya dan membantu orang-orang yang ia sayangi. Perjalanan panjang itu akhirnya membawanya ke negeri yang sangat berbeda dari kampung halamannya. Jepang menyambutnya dengan udara dingin dan suasana yang teratur, hampir terasa seperti dunia lain. Gedung-gedung tinggi, jalanan yang bersih, dan orang-orang yang berjalan cepat membuatnya merasa kecil dan asing. Ia sempat merasa ragu, apakah ia bisa bertahan di tempat seperti ini? Namun setiap kali keraguan datang, ia mengingat wajah ibunya yang penuh harap saat melepasnya. Itu cukup untuk membuatnya tetap kuat dan melangkah maju, meski perlahan. Setelah melalui beberapa hari pelatihan dan penyesuaian, ia akhirnya menerima pekerjaan tetap. Ia ditugaskan sebagai sopir pribadi untuk seseorang yang tinggal di rumah besar di pinggiran kota. Ia sempat membayangkan majikannya adalah orang tua yang serius dan sulit diajak bicara. Selama perjalanan menuju rumah itu, ia berulang kali mencoba menenangkan dirinya sendiri, mempersiapkan sikap terbaik agar bisa bekerja dengan baik dan tidak mengecewakan. Namun semua bayangan itu langsung berubah saat pintu rumah besar itu terbuka. Di hadapannya berdiri seorang wanita muda yang anggun, dengan senyum tipis yang sulit diartikan. Ia tampak percaya diri, dengan cara berbicara yang tenang namun tegas. Penampilannya rapi dan mencerminkan selera yang tinggi, tetapi yang paling mencolok adalah auranya. Sebuah kombinasi antara kehangatan dan kesedihan yang tersembunyi. Pria muda itu sempat terdiam beberapa detik, mencoba memahami situasi yang tidak ia duga sebelumnya. Hari-hari pertamanya bekerja terasa seperti berjalan di atas garis tipis antara profesional dan rasa penasaran. Wanita itu tidak seperti majikan pada umumnya. Ia sering berbicara santai, bahkan sesekali mengajaknya bercanda ringan di dalam mobil. Namun di balik sikapnya yang terbuka, ada momen-momen di mana ia terlihat jauh dan tenggelam dalam pikirannya sendiri. Pria muda itu mulai menyadari bahwa di balik kehidupan yang tampak sempurna, wanita itu menyimpan cerita yang belum ia pahami. Dan tanpa ia sadari, rasa ingin tahunya perlahan berubah menjadi perhatian yang lebih dalam. Hari demi hari berlalu, dan rutinitas mulai terbentuk dengan sendirinya. Setiap pagi, pria muda itu sudah siap di depan rumah, memastikan mobil dalam kondisi bersih dan nyaman sebelum majikannya keluar. Ia mulai memahami kebiasaan wanita itu, jam berangkatnya, tempat-tempat yang sering ia kunjungi, hingga musik yang ia putar selama perjalanan. Hal-hal kecil itu membuat pekerjaannya terasa lebih ringan, seolah ia tidak hanya bekerja, tetapi juga belajar memahami seseorang. Di dalam mobil, percakapan mereka perlahan menjadi lebih alami. Tidak lagi sekadar basa-basi, tetapi mulai menyentuh hal-hal sederhana seperti makanan favorit, cuaca, hingga kenangan masa kecil. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam dan cahaya keemasan memenuhi jalanan, wanita itu tiba-tiba membuka percakapan yang berbeda dari biasanya. Ia bercerita tentang kehidupannya yang dulu, tentang pernikahan yang tidak berjalan sesuai harapan, dan bagaimana ia harus belajar menerima kehilangan. Suaranya tetap tenang, namun ada getaran halus yang tidak bisa disembunyikan. Pria muda itu hanya mendengarkan, tidak banyak bicara,
tetapi kehadirannya seolah cukup untuk membuat wanita itu merasa didengar. Sejak saat itu, suasana di antara mereka berubah, tidak lagi sekadar hubungan kerja, tetapi mulai ada rasa saling mengerti yang tumbuh perlahan. Beberapa hari kemudian, wanita itu mengajaknya untuk pergi keluar kota saat akhir pekan. Alasannya sederhana, ia ingin mencari suasana baru dan sedikit menjauh dari rutinitas yang terasa menyesakan. Pria muda itu sempat ragu, tetapi ia tidak bisa menolak permintaan tersebut. Perjalanan mereka dimulai dengan suasana yang santai. Jalanan yang panjang, pemandangan pegunungan, dan udara yang semakin sejuk membuat suasana terasa berbeda dari biasanya. Untuk pertama kalinya, mereka tidak terburu-buru. Mereka berhenti di beberapa tempat, menikmati pemandangan, dan tertawa ringan atas hal-hal kecil yang sebelumnya mungkin tidak mereka perhatikan. Namun perjalanan itu mulai berubah ketika mereka memasuki jalur yang semakin sepi. Pepohonan tinggi di kanan kiri jalan membuat suasana menjadi lebih sunyi. Sinyal ponsel perlahan menghilang, dan petunjuk arah yang mereka andalkan mulai tidak jelas. Pria muda itu mencoba tetap tenang, meskipun dalam hatinya mulai muncul rasa khawatir. Wanita itu juga menyadari situasi tersebut, tetapi ia berusaha tidak panik. Mereka terus melaju, berharap menemukan jalan utama, namun yang mereka temukan justru jalan yang semakin sempit dan asing. Ketika langit mulai gelap dan awan mendung berkumpul, mereka akhirnya menyadari bahwa mereka benar-benar tersesat. Hujan turun perlahan, lalu semakin deras, membuat pandangan semakin terbatas. Dalam keadaan seperti itu, mereka tidak punya banyak pilihan selain mencari tempat untuk berhenti. Setelah beberapa saat, mereka melihat sebuah gubuk tua di tepi hutan, terlihat kosong dan sudah lama tidak digunakan. Dengan perasaan campur aduk antara lega dan cemas, mereka memutuskan untuk berteduh di sana, tanpa mengetahui bahwa tempat sederhana itu akan menjadi titik perubahan dalam hubungan mereka. Begitu mereka masuk ke dalam gubuk tua itu, suasana langsung berubah. Bau kayu lembab dan tanah basah memenuhi udara, sementara cahaya dari luar hanya masuk sedikit melalui celah-celah dinding. Hujan di luar semakin deras, suaranya menghantam atap dengan ritme yang tak teratur, menciptakan kesan terisolasi dari dunia luar. Pria muda itu segera menutup pintu seadanya agar angin tidak terlalu masuk. Ia melihat ke arah majikannya yang berdiri diam, sedikit gemetar, bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena situasi yang tak terduga ini. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi rapuh dari wanita yang selama ini tampak begitu kuat. Tanpa banyak bicara, ia melepas jaketnya dan menyerahkannya kepada wanita itu. Wanita itu sempat ragu, namun akhirnya menerimanya dengan senyum kecil yang penuh arti. Mereka duduk berseberangan di bangku kayu yang sudah tua, mencoba menghangatkan diri. Suasana hening menyelimuti mereka, hanya diisi oleh suara hujan dan napas yang masih belum sepenuhnya tenang. Pria muda itu merasa jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya, bukan hanya karena situasi, tetapi karena jarak di antara mereka kini terasa begitu dekat, tanpa sekat seperti hari-hari sebelumnya. Waktu terasa berjalan lambat di dalam gubuk itu. Untuk mengusir kecanggungan, wanita itu mulai berbicara. Ia bercerita tentang rasa sepinya sejak kehilangan pasangan, tentang malam-malam panjang yang ia lalui sendirian di rumah besar yang terasa kosong. Suaranya pelan, namun penuh kejujuran. Pria muda itu mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk, mencoba memahami perasaan yang selama ini mungkin tidak pernah ia bayangkan. Ia tidak memberikan solusi, tidak juga kata-kata yang berlebihan. Ia hanya hadir, dan ternyata itu sudah cukup. Percakapan mereka perlahan berubah menjadi lebih dalam. Pria muda itu pun mulai membuka diri, menceritakan kehidupannya di Makassar, tentang perjuangannya membantu keluarga, dan tentang rasa takut yang ia sembunyikan sejak pertama kali menginjakan kaki di Jepang. Wanita itu mendengarkan dengan saksama, tatapannya lembut dan penuh perhatian. Dalam momen itu, mereka tidak lagi melihat status satu sama lain sebagai majikan dan pekerja. Mereka hanyalah dua orang yang sama-sama merasa sendiri, dipertemukan oleh keadaan yang tidak terduga. Hujan di luar masih belum reda, tetapi suasana di dalam gubuk terasa berbeda.
Kehangatan mulai muncul, bukan hanya dari jaket yang mereka bagi, tetapi dari kedekatan yang terbangun secara perlahan. Tatapan mereka sesekali bertemu, lalu saling menghindar, seolah ada perasaan yang mulai tumbuh namun belum berani diakui. Dalam diam, keduanya menyadari bahwa sesuatu telah berubah di antara mereka. Bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan mudah, tetapi cukup kuat untuk membuat mereka merasa bahwa momen di gubuk tua itu bukan sekadar kebetulan, melainkan awal dari sebuah cerita yang belum mereka pahami sepenuhnya. Perlahan, suara hujan mulai mereda. Tetesannya tidak lagi sekeras sebelumnya, hanya menyisakan bunyi rintik yang jatuh pelan di atas atap gubuk. Pria muda itu berdiri dan mendekati pintu, mencoba mengintip keadaan di luar. Kabut tipis mulai turun di antara pepohonan, membuat hutan terlihat semakin sunyi dan misterius. Ia menoleh ke arah wanita itu, memberi isyarat bahwa hujan sudah mulai berhenti. Wanita itu mengangguk pelan, namun tidak langsung bangkit. Seolah ada bagian dari dirinya yang masih ingin berlama-lama di tempat itu, di dalam suasana yang terasa berbeda dari dunia luar. Akhirnya mereka keluar dari gubuk tersebut. Udara setelah hujan terasa dingin dan segar, dengan aroma tanah basah yang khas. Jalan yang tadi mereka lalui kini terlihat lebih jelas, meskipun masih asing. Mereka berjalan kembali menuju mobil dengan langkah perlahan. Tidak banyak kata yang terucap, namun keheningan di antara mereka kali ini terasa nyaman, bukan canggung seperti sebelumnya. Sesekali, mereka saling melirik, lalu tersenyum kecil tanpa alasan yang jelas. Momen sederhana itu justru terasa lebih berarti daripada percakapan panjang. Perjalanan kembali dimulai. Pria muda itu fokus mengemudi, berusaha menemukan jalan keluar dari hutan tersebut. Sementara itu, wanita itu duduk di kursi penumpang, menatap keluar jendela, namun pikirannya jelas tidak sepenuhnya berada di sana. Ia sesekali memandang pria itu, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi memilih untuk diam. Di dalam mobil, suasana terasa hangat meskipun udara di luar dingin. Radio yang biasanya menyala kini dibiarkan mati, memberi ruang bagi perasaan yang sedang tumbuh tanpa gangguan. Setelah beberapa waktu yang terasa cukup lama, mereka akhirnya melihat tanda-tanda jalan utama. Sebuah papan petunjuk yang samar di kejauhan menjadi harapan yang selama ini mereka cari. Pria muda itu menghela napas lega, begitu pula wanita itu yang akhirnya tersenyum lebih lepas. Ketika mereka benar-benar keluar dari kawasan hutan, rasa tegang yang sejak tadi menghantui perlahan menghilang. Namun bersamaan dengan itu, muncul perasaan lain, perasaan yang sulit dijelaskan, seolah mereka meninggalkan sesuatu yang berharga di dalam hutan tadi. Malam itu, setelah mereka kembali ke rumah, suasana terasa berbeda. Rumah besar yang biasanya terasa sunyi kini seperti menyimpan gema dari kejadian yang baru saja mereka alami. Pria muda itu menyelesaikan tugasnya seperti biasa, namun pikirannya terus kembali ke gubuk tua di tengah hutan. Sementara itu, wanita itu berdiri di jendela kamarnya, menatap keluar dengan pandangan jauh. Keduanya berada di tempat yang sama, namun tenggelam dalam pikiran masing-masing. Mereka mungkin tidak mengucapkannya, tetapi jelas bahwa hari itu telah mengubah sesuatu di antara mereka, sesuatu yang tidak bisa lagi dianggap biasa. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan seperti biasa di permukaan, namun di dalam hati mereka, semuanya terasa berbeda. Pria muda itu tetap menjalankan tugasnya sebagai sopir dengan penuh tanggung jawab, menjemput dan mengantar seperti rutinitas sebelumnya. Namun kini, setiap kali mereka berada di dalam mobil yang sama, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Percakapan mereka tidak lagi sekadar tentang hal-hal ringan. Terkadang mereka terdiam cukup lama, tetapi keheningan itu tidak lagi terasa kosong. Justru disitulah mereka merasa paling dekat, seolah saling memahami tanpa perlu banyak kata. Wanita itu pun mulai menunjukkan perubahan kecil dalam sikapnya. Ia lebih sering mengajak pria muda itu berbicara, bahkan tentang hal-hal pribadi yang sebelumnya tidak pernah ia bagikan. Ia juga mulai mempercayakan hal-hal kecil kepadanya, bukan hanya sebagai pekerja, tetapi sebagai seseorang yang bisa diandalkan. Pria muda itu merasakan perubahan itu dengan jelas.
Ia berusaha tetap menjaga batas, mengingat posisinya, namun perasaan yang tumbuh tidak mudah dikendalikan. Setiap perhatian kecil dari wanita itu terasa berarti, dan tanpa ia sadari, ia mulai menantikan setiap momen kebersamaan mereka. Malam-malam di rumah besar itu kini terasa lebih hidup. Kadang mereka duduk bersama di ruang tamu setelah semua pekerjaan selesai, berbincang santai sambil menikmati teh hangat. Tawa kecil mulai sering terdengar, mengisi ruang yang sebelumnya hanya dipenuhi keheningan. Namun di balik semua itu, ada perasaan yang semakin kuat, perasaan yang tidak sepenuhnya bisa mereka ungkapkan. Mereka tahu bahwa hubungan seperti ini tidak sederhana. Ada batasan yang tidak terlihat, namun nyata, yang seharusnya tidak dilanggar. Meski demikian, setiap kali mereka mencoba menjaga jarak, justru muncul rasa kehilangan yang aneh. Seolah ada bagian dari diri mereka yang telah terikat sejak kejadian di gubuk itu. Tatapan yang terlalu lama, senyum yang sedikit berbeda, dan perhatian yang semakin dalam menjadi tanda bahwa sesuatu sedang berkembang di antara mereka. Mereka mungkin tidak membicarakannya secara langsung, tetapi keduanya tahu bahwa perasaan itu ada, dan semakin sulit untuk diabaikan. Hingga suatu malam, ketika suasana kembali sunyi dan hanya suara angin yang terdengar dari luar, mereka saling menyadari satu hal yang sama, hidup mereka tidak lagi seperti sebelumnya. Gubuk tua di tengah hutan itu bukan sekadar tempat berteduh, tetapi telah menjadi titik awal perubahan yang tidak bisa dihapus. Mereka berdiri di persimpangan antara logika dan perasaan, antara yang seharusnya dan yang mereka inginkan. Dan meskipun mereka belum tahu kemana arah hubungan ini akan membawa, satu hal yang pasti, kisah mereka baru saja dimulai, dengan segala risiko dan harapan yang menyertainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.